Selamat pagi Ibu. Perkenalkan, saya Suster Riana yang bertugas pada pagi hari ini pukul 7 hingga jam 2 siang nanti. Sebelumnya, kalau boleh tahu ini dengan Ibu siapa ya? Baik, Ibu Bella, umurnya berapa? Baik Ibu, dari rekam medis yang sudah saya baca, Ibu baru saja melahirkan 2 hari yang lalu ya Ibu. Tujuan saya di sini itu ingin melakukan pendidikan kesehatan kepada Ibu mengenai tanda bahaya masa nifas ya Ibu. Ini untuk membuat Ibu lebih waspada apabila tanda bahaya terjadi pada Ibu dan perlu dibawa ke rumah sakit ya Ibu. Apakah Ibu bersedia? Baik, untuk tempatnya di sini saja. Waktunya 10 hingga 15 menit ya Ibu. Baik Ibu, yang pertama itu saya akan menjelaskan mengenai pengertian tanda bahaya nifas. Tanda bahaya nifas itu adalah tanda-tanda bahaya yang terjadi pada masa nifas yang perlu diketahui oleh ibu karena itu dapat mengancam keselamatan ibu. Baik, untuk selanjutnya saya akan menyebutkan tanda-tanda bahaya pada masa nifas ibu. Yang pertama ada pendarahan masa nifas yang berlebihan, lalu ada darah nifas yang berbau busuk, suhu tubuh ibu lebih dari 38 derajat, lalu terdapat nyeri pada perut dan panggul, terdapat pusing dan lemas yang berlebihan, lalu ibu juga dapat mengalami depresi postpartum ya ibu. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan lebih dalam mengenai tanda-tanda bahaya tadi yang sudah saya sebutkan ya Ibu. Untuk yang pertama ada pendarahan postpartum atau masa nifas ya Ibu. Pendarahan postpartum adalah pendarahan lebih dari 500 sampai 600 mili dalam masa 24 jam setelah anak lahir. Untuk faktor-faktor penyebab pendarahan postpartum itu wanita yang telah melahirkan 5 orang anak atau lebih dan biasanya mengalami penyulitan dalam kehamilan dan persalinan. Lalu ada jarak persalinan pendek kurang dari 2 tahun dan ada persalinan yang dilakukan dengan tindakan sesar. Untuk penanganannya sendiri, bila terdapat tanda pendarahan yang berlebihan, ibu harus segera membawa diri ibu ke fasilitas kesehatan terdekat ibu. Yang kedua itu terdapat darah nifas yang berbau busuk atau bau dari vagina ya ibu. Untuk tanda dan gejalanya itu ada keluarnya cairan darah dari vagina yang berlebihan, lalu adanya bau yang menyengat dari vagina disertai dengan demam lebih dari 38 derajat. Biasanya baunya kayak gimana? Untuk amis dan menyengat, berbeda dengan yang normal seperti itu. Lalu untuk penanganannya, ibu bisa selalu menjaga kebersihan vagina. Jika terjadi hal yang tidak diinginkan atau itu terjadi terus menerus tidak berhenti, ibu bisa langsung pergi ke fasilitas kesehatan terdekat ya ibu. Untuk selanjutnya yang ketiga itu ada subinvolusi uterus atau pengecilan rahim yang terganggu. Untuk tanda gejalanya itu adalah yang pertama, rahim ibu lebih besar dan lebih lembek dari seharusnya. Jadi ketika ditekan itu terasa lembek perutnya ibu. Tapi besar. Iya, besar. Lalu fundus atau tinggi perut masih tinggi, jadi perutnya masih terasa besar padahal sudah melahirkan. Lalu selanjutnya ada darah nifas banyak dan berbau. Untuk penanganannya, ibu bisa segera periksa atau membawa diri ibu ke fasilitas kesehatan terdekat juga. Yang keempat itu ada nyeri pada perut dan panggul. Untuk tanda gejalanya itu ada demam, nyeri perut bagian bawah, suhu tubuh ibu yang meningkat, lalu nadi ibu terasa cepat dan teraba lemah, ada nyeri tekan di bagian perut, ibu juga jadi pucat dan matanya cekung, kulitnya teraba dingin. Untuk penanganannya, ibu bisa istirahat bareng yang cukup. Tapi bila itu tidak tertangani,
nyerinya masih terasa, ibu bisa pergi ke fasilitas kesehatan ya ibu. Selanjutnya yang kelima itu ada pusing dan lemas yang berlebihan. Untuk tanda gejalanya itu sakit kepala. Sakit kepala ini bisa menyebabkan tekanan darah tinggi, anemia, bahkan kekurangan hemoglobin ya ibu. Yang kedua itu kepala terasa berdenyut dan disertai rasa mual dan muntah. Selanjutnya ibu bisa merasa lemas. Untuk penanganannya, ibu bisa melakukan istirahat baring yang cukup, lalu makan dengan diet seimbang untuk mendapatkan protein, mineral, dan vitamin yang cukup. Yang ketiga itu ibu bisa meminum air putih sebanyak 3 liter setiap hari. Lalu ibu bisa meminum tablet tambah darah selama 40 hari. Minum 3 liter itu setara berapa ya sis? Kalau 3 liter itu setara kurang lebih 12 gelas ya. Iya ibu. Ibu juga bisa minum kapsul vitamin A ya. Untuk selanjutnya yang keenam itu tanda bahaya masa nifas. Suhu tubuh ibu itu lebih dari 38 derajat. Untuk tanda gejalanya biasanya terjadi dalam 24 jam setelah melahirkan. Jadi suhu tubuh ibu itu meningkat lebih dari 38 derajat. Untuk penanganannya ibu bisa istirahat baring yang cukup, kompres dengan air hangat, lalu ibu bisa memperbanyak minum air putih. Jika ada shock karena panas yang terlalu tinggi, ibu harus membawa diri ibu ke fasilitas kesehatan terdekat ya ibu. Selanjutnya yang ketujuh itu ada keadaan abnormal pada masa menyusui. Yang pertama terjadi bendungan ASI. Penyebabnya itu karena terjadi penyempitan aliran puting susu. Untuk gejalanya timbul pada hari ketiga sampai kelima setelah melahirkan, yaitu payudara bengkak, keras, tegang, panas, nyeri, suhu tubuh ibu juga meningkat. Untuk penanganannya ibu bisa menyusukan kepada bayi ibu sesering mungkin. Ibu bisa juga mengompres air hangat pada bagian payudara yang terasa nyeri atau bengkak ya ibu. Selanjutnya yang kedua itu ada mastitis. Mastitis itu adalah peradangan pada payudara. Biasanya terjadi pada 3 minggu setelah melahirkan. Penyebabnya itu bisa terjadi karena kuman yang menyebar melalui luka pada puting susu dan peredaran darah. Untuk tanda dan gejalanya itu payudara membesar dan keras, payudara terasa nyeri, memerah dan membisul. Untuk yang ketiga, suhu tubuh ibu meningkat dan menggigil. Untuk penanganannya sendiri, ibu bisa menyanggap payudara seperti ini, mungkin dengan handuk atau kain atau bantal seperti itu. Lalu ibu bisa mengompres dingin pada payudara. Ibu juga bisa menyusukan bayi sesering mungkin. Ibu harus juga meminum banyak air putih dan istirahat yang cukup ya ibu. Lalu yang ketiga, terdapat abses payudara, yaitu terdapat massa padat mengeras di bawah kulit yang kemerahan. Terjadi karena mastitis yang tidak segera diobati ya ibu. Gejalanya sama dengan mastitis, terdapat bisul yang pecah dan mengeluarkan pus atau nanah. Lalu selanjutnya ibu bisa merasakan perasaan sedih yang berkaitan dengan bayi atau baby blues. Untuk gejala baby blues itu ibu menangis terus-menerus, mengalami perubahan perasaan yang sangat cepat, cemas, kesepian, lalu khawatir mengenai sang bayi. Ibu juga dapat mengalami penurunan gairah seks dan kurang percaya diri terhadap kemampuan menjadi seorang ibu. Untuk penanganannya, bila ibu mengalami baby blues, sebenarnya baby blues itu tidak perlu dilakukan penanganan pengobatannya. Tapi kalau itu masih terjadi terus-menerus seperti ibu tidak mau mengurus bayi, ibu harus segera memeriksakan diri ke psikolog atau psikiatri seperti itu ya ibu.
untuk selanjutnya itu ibu bisa mengalami depresi masa nifas atau depresi postpartum. Untuk gejala depresi masa nifas itu ada ibu bisa mengalami sulit tidur, lalu nafsu makan yang hilang, lalu ada perasaan yang tidak berdaya atau kehilangan kontrol perasaan, lalu pikiran yang menakutkan mengenai bayi. Ibu juga dapat memiliki gejala fisik seperti banyak wanita sulit bernapas atau perasaan berdebar-debar. Ya Ibu, untuk penanganan dari depresi masa nifas, Ibu bisa pergi ke psikoterapi untuk menentukan cara yang lebih baik mengatasi perasaan, menyelesaikan masalah, menetapkan tujuan yang realistis, dan menanggapi situasi dengan cara yang positif. Ibu juga bisa mengonsumsi antidepresan yang sudah diresepkan oleh dokter. Mungkin segitu saja ya Ibu penjelasan yang bisa saya berikan mengenai tanda bahaya masa nifas. Apakah ada yang masih belum? Ya, saya mau tanya, kalau baby blues itu biasanya dipicu karena apa ya? Baby blues itu bisa dipicu karena ibu bisa mengalami stres karena perubahan peran menjadi seorang ibu. Ibu juga bisa karena kelelahan dan kurang tidur. Lalu ada perubahan hormon yang drastis setelah melahirkan, seperti itu Ibu. Apakah ada yang ditanyakan lagi Ibu? Baik, kalau begitu mungkin Ibu bisa menjelaskan sedikit mengenai tanda bahaya nifas yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi tanda bahaya nifas yang pertama ada perdarahan yang abnormal, jadi dari terus baby blues, depresi, demam, terus perdarahan Seperti itu ya Bu. Mungkin sekian yang dapat saya berikan. Semoga penjelasan saya bermanfaat ya Ibu. Semoga Ibu dan bayi sehat selalu. Permisi.